Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frater Iwan Karwayu. Saya merupakan calon imam Uskup Denpasar. Saya pun adalah salah seorang penyintas COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi cerita bagaimana sampai saya bisa terkena COVID hingga bagaimana saya bisa sembuh. Mari bersama kita mendengarkan dan saling berbagi. Pengalaman saya mengenai COVID dimulai saat saya pulang dari pelayanan asistensi Natal di salah satu wilayah di Kabupaten Ende. Saya pulang dari wilayah tersebut ke Momere pada tanggal 28 Desember. Di saat pulang itu saya singgah di Pasar Alok. Kondisi saya waktu itu sedang sehat, walaupun pada saat pelayanan saya sempat kena lambung. Sampai pulang tiba di Momere, saya singgah di Pasar Alok untuk membeli ikan. Setelah membeli ikan, saya pulang menggunakan ojek. Semua saya berusaha menggunakan protokol yang ada dengan menggunakan masker, hand sanitizer, dan menggunakan baju lengan panjang untuk mengurangi kontak fisik dengan orang-orang di sekitar. Seperti biasa, sampai di rumah, saya tinggal di Koting di rumah keluarga. Saya memberikan ikan tersebut kepada keluarga untuk dimasak. Kemudian saya menyiapkan diri dengan mandi. Setelah membereskan diri, saya makan. Tapi saya sadari bahwa saya tidak bisa makan banyak karena badan saya pada saat itu mulai kurang enak badan. Saya mulai merasakan badan tulang-tulang agak kram-kram, tapi saya pikir mungkin karena efek capaian perjalanan jauh. Setelah makan, saya minum obat. Saya minum obat paracetamol untuk menurunkan panas. Dan ternyata demam saya itu semakin naik. Demam saya itu naik, saya alami itu selama 2 hari, tanggal 28 dan tanggal 29. Pada saat tanggal 30, hari yang ketiga, demam saya sudah turun dan saya memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan pergi ke gereja di Koting untuk mengikuti misa. Waktu itu saya belum terpikirkan bahwa saya akan terkena COVID, tapi saya berusaha menjalankan protokol yang baik karena saya tahu bahwa saya adalah pelaku perjalanan. Setelah pulang dari gereja, ada hal yang menarik saya alami, yaitu saya merasa bahwa saya tidak bisa menggunakan indera penciuman saya dengan baik. Yang dimaksudkan bahwa saya tidak bisa mencium bau. Pertama, saya berusaha menggunakan minyak kayu putih untuk mencoba mengumpan bau dari minyak kayu putih, namun tidak ada efek. Kemudian sampai saya juga menggunakan balsam. Pikir saya bahwa jangan sampai bau dari balsam yang hangat bisa masuk dalam hidung. Padahal tidak sama sekali. Saya hanya merasakan badan saya, kulit saya perih, tapi tidak ada rasa bau yang masuk. Kondisi saat itu badan saya sudah tidak panas lagi. Setelah itu, karena menyadari hal ini, saya menginformasikan ini kepada keluarga saya. Kebetulan saya orang tua tinggal di Kupang, dan saya juga menginformasikan hal ini kepada salah satu dokter keluarga yang biasa mengurus kami di rumah. Setelah konsultasi dengan dokter, akhirnya saya diminta untuk melakukan rapid test yang antigen. Saya lakukan itu di laboratorium Mahardika. Untuk di Momere ada beberapa laboratorium. Saya pergi ke laboratorium itu siang hari dengan tetap menjalankan protokol seperti menggunakan sarung tangan, masker, dan menggunakan jaket lengan panjang. Semua itu saya jalankan karena saya berusaha menjaga kenyamanan orang-orang di sekitar saya. Saya pergi ke laboratorium itu menggunakan ojek. Setelah sampai di sana, di tracing dan diambil sampel, mengambil sampel dari lendir di hidung, saya dinyatakan positif.
Ruangan waktu itu kosong dan hanya saya sendiri. Saya awalnya syok dan kaget karena saya dinyatakan positif. Tapi saya berusaha membulatkan hati dan pikiran bahwa oke, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih bisa punya imun yang baik untuk bisa berkembang. Karena saya punya cita-cita dan masih punya masa depan yang sangat panjang di depannya. Setelah mendapatkan hasil, saya menginformasikan hal itu kepada keluarga yang ada di Kupang dan keluarga yang ada di Maumere. Keluarga dari Maumere kemudian menjemput saya karena saya diberikan surat rekomendasi dari laboratorium itu untuk pergi ke dinas kesehatan. Bersama keluarga saya menggunakan mobil dengan tetap menjaga protokol. Saya tidak membuka pintu mobil, tapi keluarga yang membukakan pintu mobil, sehingga saya tidak melakukan kontak apapun di dalam mobil. Jendela pun dibuka agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik, teman-teman. Setelah sampai di dinas kesehatan, saya melaporkan bahwa saya terkonfirmasi positif lewat antigen. Saya menceritakan segala proses perjalanan saya 14 hari terakhir. Saya melakukan tugas pelayanan di ND, kemudian apa saya pulangnya naik apa semua saya sampaikan. Kemudian setelah Satgas COVID berkonsultasi dengan dokter yang menangani, dokter meminta saya untuk melakukan isolasi mandiri. Akhirnya saya menjalankan isolasi mandiri di rumah keluarga di Koting. Untuk diketahui bahwa keluarga di Koting merupakan orang yang dengan lanjut usia, yang memiliki kerentanan terhadap penyakit. Mereka punya penyakit bawaan juga, sehingga itu yang membuat saya semakin harus lebih tegas terhadap diri saya, bagaimana saya harus mengatur diri. Isolasi yang saya lakukan, yang dimaksudkan ialah saya tidak banyak melakukan kegiatan di luar rumah atau di luar kamar. Saya hanya boleh ada kegiatan itu di dalam kamar saja, teman-teman. Kegiatan yang saya kamar mandi pun kalau bisa sendiri, peralatan makan juga punya sendiri, jangan bergabung dengan orang rumah. Kalau mau keluar rumah itu palingan hanya untuk berjemur dan untuk berolahraga saja, teman-teman. Semuanya itu saya berjalan dengan baik. Saya usahakan menjalankan semuanya itu dengan baik. Pada malam harinya saya baru merasakan, selain saya tidak bisa mencium bau, ternyata malam hari tanggal 30 itu saya tidak bisa merasa makanan. Awalnya masih bisa rasa pahit dan asin, tapi malamnya itu sudah tidak bisa rasa. Setiap beberapa malam tersebut, hampir setiap malam habis makan, saya seringkali mengalami sesak nafas. Agar membantu saya bisa mengecek keadaan pernafasan saya yang baik, akhirnya saya menggunakan alat mengecek saturasi kadar oksigen di dalam darah, namanya oximeter. Barangnya seperti ini, teman-teman. Alatnya tinggal kita nyalakan on off, kemudian kita masukkan jari kita ke sini. Ini biasanya dipakai di puskesmas atau klinik-klinik untuk mengecek. Jadinya kadar oksigen yang baik yang dalam darah itu yang sepengetahuan saya itu harus 95 sampai 100. Bila teman-teman mengalami penurunan saturasi oksigen di dalam darah, teman-teman bisa menghubungi dinas kesehatan maupun tempat-tempat kesehatan terdekat. Selama saya menjalani isolasi, beberapa kali juga saya mengalami penurunan saturasi yang lumayan di bawah standar, yaitu sekitar 94 sampai 93%. Tapi saya berusaha untuk mengatur pernafasan kembali sehingga boleh berjalan dengan baik. Isolasi saya jalankan dengan baik. Untuk diinformasikan bahwa dinas kesehatan atau dari tim Satgas tidak memberikan saya obat karena saya masuk dalam kategori COVID dengan ciri-ciri sedang, tidak berat, tidak memerlukan bantuan medis yang lain selain meningkatkan imun saja. Sehingga saya berusaha meningkatkan imun dengan minum vitamin seperti vitamin C, D, dan C. Selain itu pun saya pun lebih banyak berolahraga dan melakukan hal-hal positif agar imun kita bisa tetap bertumbuh ke arah yang lebih baik, teman-teman. Sambil menjalankan isolasi, pada tanggal 4 saya melakukan
swab PCR. Hasilnya saya ketahui itu pada tanggal 4, saya jalankan itu tanggal 4, saya dapatnya itu 8 hari, sehingga tanggal 12 saya dapat hasilnya. Setelah hasilnya dapat, kemudian saya diminta untuk melakukan isolasi lanjutan di dinas kesehatan. Untuk kondisi saat itu, badan saya sudah kembali baik, tapi tetap saya menjalankan protokol karena saya tahu dan sayang bahwa orang-orang di sekitar saya itu sangat rentan, sehingga saya tidak mau membuat orang lain juga sakit dan menderita sama seperti saya. Setelah sampai di ruang isolasi di dinas kesehatan, saya dilayani dengan baik, saya diberi informasi yang baik, kapan saya bisa keluar dan lain sebagainya. Menurut dokter, saya dapat dinyatakan sembuh apabila 10 hari setelah pengambilan swab PCR, saya tidak mengalami gejala-gejala baru, atau dengan kata lain saya tidak punya sakit lagi. Saya mengambil swab pada tanggal 4 sehingga isolasi akan selesai pada tanggal 14. Hari pertama setelah 14 itu akan dicek lagi tanggal 15 itu apakah sudah sehat atau belum. Dan puji Tuhan pada hari yang ke-15 saya isolasi, saya dinyatakan sembuh. Untuk treatment yang saya lakukan selama paling kurang 15 hari saya ada di ruang isolasi. Pertama, saya perbanyak membangun hal-hal positif, teman-teman. Jangan terpikir banyak, berusaha untuk jangan mendapatkan informasi-informasi yang tidak membangun, misalnya tentang kematian, COVID dan lain-lain, itu jangan dicek dulu. Lebih baik cari-cari hal yang lebih positif, obat-obatan tradisional yang kita gunakan dan lain-lain, makan makanan yang bergizi juga, teman-teman. Selain itu, ada satu hal yang menarik bahwa di kebiasaan di Momeri ini ada namanya wuhon. Wuhon itu air panas, air yang dimasak dengan beberapa dedaunan kemudian kita hirup. Itu seperti sauna. Saya lakukan itu kurang lebih 1 minggu di rumah selama isolasi mandiri. Saya gunakan air panas yang sudah dimasak dengan daun-daun tersebut, saya teteskan dengan minyak kayu putih, kemudian saya tutup badan saya dengan handuk masuk dalam ember tersebut. Saya bernafas kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit. Hal itu saya lakukan dan sangat membantu. Untuk teman-teman, saya rasa itu saja cerita singkat saya bagaimana saya bisa terkonfirmasi positif hingga akhirnya saya boleh dinyatakan sembuh. Teman-teman jangan takut bila teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya. Lebih baik teman-teman langsung melaporkan diri ke dinas atau puskesmas agar teman-teman bisa membantu orang-orang di sekitar kita tidak terkena sakit. Karena logikanya bila orang-orang di sekitar kita sakit, siapa yang bisa membantu kita lagi selain mereka? Itu dari saya, teman-teman. Semoga teman-teman pun boleh tetap semangat. COVID itu tidak tipu-tipu. Sehingga please teman-teman berusaha jaga protokol yang baik dengan menjalankan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, sering cuci tangan, dan kalau bisa jangan ada kerumunan. Kalau kita sayang orang-orang di sekitar kita, mari kita menjalankan protokol ini agar kita bisa menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Salam sehat dari saya, Frater Iwan Karwan.